30 September 1940 datanglah korban ketiga yang bernama Caciopo. Nah, Caciopo ini datang untuk mencari pekerjaan, sama seperti si Saufi korban kedua tadi. Dan eksekusinya juga sama, dikasih anggur, dikasih racun, dan juga dipotong-potong. Guys. Nah, cuman bedanya kalau si Caciopo ini dijadikan sabun, dia nggak dijadikan kue. Disitulah akhir dari pencarian korban yang dilakukan oleh Leonardo Gianciolli. Dan setelah beberapa hari si Caciopo ini menghilang, ternyata kakak iparnya itu membuat laporan ke kantor polisi, guys. Nah, di kantor polisi ini si kakak iparnya itu meminta untuk mendatangi rumahnya si Leonardo Gianciolli. Nah, kesalahannya adalah si kakak ipar Caciopo tadi melihat bahwa si Caciopo pergi ke rumahnya Gianciolli pada saat terakhir kali sebelum dia menghilang. Nah, disitulah akhirnya polisi datang. Setelah polisi datang, menginterogasi, dan kayaknya tuh kakak iparnya si Caciopo itu gak ada keyakinan bahwa si Gianciolli ini udah ngabisin nyawa seorang gitu ya, melihat dia udah tua dan dia juga wanita seperti itu. Dan kemudian dia mencari lagi di dalam rumahnya si Gianciolli tadi, mungkin ada petunjuk yang bisa dia ketahui. Di situ dia melihat seorang laki-laki berbadan kekar dan tubuhnya itu besar. Dia mengarah kepada si anaknya Gianciolli, si Joseph ini tadi. Nah, dia meminta polisi untuk menginterogasi si Joseph ini. Setelah itu si Gianciolli itu melihat, dan dia tuh nggak terima karena anak kesayangannya akan jadi tersangka dan masuk penjara atas kesalahan yang enggak dia lakukan seperti itu ya. Nah, setelah itu melihatlah si Gianciolli bahwa anaknya itu diinterogasi dan istilahnya tuduhan mengarah kepada dia gitu ya. Nah, dia akhirnya mengaku karena gak mau anak kesayangannya itu masuk penjara. Akhirnya setelah melalui proses interogasi yang sangat panjang, karena si Gianciolli tadi menjelaskan secara gamblang gimana caranya dia mengeksekusi si korban-korbannya tadi, kemudian dibikinnya kue, dibikinnya sabun. Dan ada satu alasan dia kenapa dia bikin si Caciopo itu jadi sabun gak jadi kue. Kenapa? Karena dia itu badannya gede dan kulitnya itu putih, jadi tuh dia lebih cocok jadikan sabun daripada tuh jadikan kue. Begitu. Akhirnya terdukalah dia dan jadi tersangka, dihukum selama 30 tahun penjara dan selama 3 tahun kurungan di rumah sakit jiwa. Ternyata kata-kata peramal tadi bener ya, dia masuk penjara, ya masuk rumah sakit jiwa. Dan pada saat persidangan gak ada tuh raut wajah dia yang menyatakan bahwa dia menyesal sudah melakukan seperti itu, nggak ada. Mungkin karena memang sudah terganggu jiwanya seperti itu ya, udah depresi dan sudah terdoktrin sama ramalan-ramalan yang nggak jelas seperti itu. Tapi terjadi sama dirinya. Akhirnya 1970 si Leonardo Gianciolli ini meninggal di usianya yang ke-79 tahun karena pendarahan di otak. Dan setelah meninggalnya si Gianciolli ini, segala barang bukti yang tadi dipakai untuk eksekusi si korban itu ditaruh di museum untuk dipamerkan tepatnya di kota Roma, Italia. Inilah akhir kisah dari Psycho Mother si Leonardo Gianciolli ini tadi, dan tutup usianya di usia ke-79. Semoga info ini menambah pengetahuan. Kita juga perlu tahu ternyata orang zaman dulu itu sangat-sangat kejam ya. Iya sih, penjajahan Belanda dulu kan kejam banget ya. Semoga cuman berakhir sampai orang-orang itu aja ya, jangan sampai untuk kedepannya semakin banyak orang yang menjadi mudah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe supaya kalian bisa terus mengikuti cerita yang bakalan aku upload tentang misteri dan kriminal ataupun fiktif. Jadi kita senang banget kekepoan, mungkin buat kalian yang kepo senang banget mendengar cerita misteri atau kriminal. Jadi jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.